Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwana fiddin, a'azzakumullah. Pada pertemuan kali ini akan kita lanjutkan kembali kajian kitab Adabul Isyrah wa Dzikrus Suhbah wal Ukhuwah karya Imam Abul Barakat rahimahullah ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah, adamul muwajahati bima yakrah. Tidak menatap wajah teman kita dengan sesuatu yang dibencinya. Wa minha alla yuwajihahum bima yakrahun. Dan termasuk bentuk pergaulan yang baik dengan sesama manusia ialah tidak menatap wajah mereka dengan sesuatu yang mereka benci, dengan mimik atau dengan ucapan atau dengan gaya yang mereka benci. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam naha an dzalik. Karena sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang perbuatan semacam itu. Yang dimaksud larangan menatap wajah orang lain dengan apa yang mereka benci ialah kebalikan talaqatul wajh, yakni menatap wajah teman kita dengan wajah yang berseri. Kebalikannya ialah ketika kita menghadapi teman kita, kita tunjukkan sikap yang dingin. Katakan dingin karena mengesankan kurang bersahabat. Ya, bagaikan menatap seorang musuh. Ya, ini menyebabkan perasaan yang tidak enak, yang tidak disukai oleh semua pihak. Seandainya kita diperlakukan semacam itu oleh teman kita, tentu kita juga merasakan hal yang sama. Merasa diperlakukan kurang bersahabat. Demikian pula teman kita. Mereka juga tidak suka kita perlakukan semacam itu. Dan ini merupakan larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika tidak menyukai perbuatan suatu kaum, ketika beliau menasihati mereka, itu beliau tidak menatap wajah mereka secara langsung, yakni beliau menasihati mereka dengan lemah lembut dan tetap mengingkari perbuatan mereka
tanpa menatap wajah mereka. Karena dikhawatirkan terjadi kesalahpahaman di antara sebagian orang yang mendengar pengingkaran tadi. Ya. Seperti kita kalau ingin menasihati teman kita yang mungkin tidak mematuhi adab-adab syariat, maka kita nasihati dengan lemah lembut dan kita ingkari perbuatannya, tapi kita tidak kemudian menatap wajahnya seperti mau memakan orang itu. Ya, nah, karena itu sangat berpengaruh terhadap kejiwaan orang lain. Ya, nah, baik. Ini satu permasalahan yang perlu diketahui dan perlu diamalkan. Selanjutnya, qala al-muallif rahimahu ta'ala, wa minha mulazamatul haya'i fi kulli hal. Termasuk yang harus kita lakukan dalam bergaul dengan sesama manusia ialah mempertahankan sifat al-haya, sifat malu dalam segala keadaan. Liqaulihi alaihi salam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-imanu bid'atun wa sab'un aw wa sittuna baba. Iman itu memiliki 70 lebih atau 60 lebih pintu atau cabang. Afdaluha syahadatu an la ilaha illallah. Yang paling utama ialah persaksian bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Dan yang paling rendah dari keimanan ialah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu merupakan cabang dari keimanan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Wa qala rajul lin Nabi alaihi salam, dan juga ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ausini bila aku wasiat." Qal, Nabi menjawab, "Istahyi minallah." Hendaklah engkau menerapkan sifat malu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kama tastahyi rajulan min salihi qaumik. Sebagaimana engkau menerapkan sifat malu di hadapan orang saleh di kalangan masyarakat. Hadis ini dhaif jiddan. Dikeluarkan oleh Ibnu Adi dalam kitab beliau Al-Kamil dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi maknanya sahih, yakni disyariatkan malu terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita juga harus menerapkan sifat malu di hadapan orang saleh di kalangan masyarakat kita. Dan tentunya malu dalam segala keadaan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga bersabda, "Al-haya'u minal iman." Sifat malu termasuk bagian dari keimanan. Wal imanu fil jannah.
Dan keimanan itu balasannya ialah surga. Wal bada'u minal jafa. Dan ucapan yang kotor termasuk bentuk kekakuan. Bentuk kekakuan. Jafa. Wal jafa'u finnar. Sementara perbuatan-perbuatan yang tergolong kaku, primitif, tidak beradab, itu balasannya ialah neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan juga yang lain dengan sanad yang sahih. Dalam bab ini, ikhwan fillah a'udzukumullah, kita akan menjelaskan sedikit tentang permasalahan al-haya. Tentang permasalahan sifat malu dalam Islam. Dan perbedaan antara malu yang termasuk cabang keimanan dan malu yang itu merupakan bentuk kemalasan atau kelemahan seseorang. Jadi perlu dijelaskan di sini tentang masalah al-haya. Naam. Ikhwan fillah a'udzukumullah. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa al-haya atau malu yang termasuk cabang dari keimanan itu naw'ani. Ada dua macam. Ada dua macam. Jadi al-haya yang merupakan cabang dari keimanan itu ada dua macam. Yang pertama ialah makana jibillatan. Jibillah. Sifat malu yang memang merupakan pembawaan sejak lahir. Dan ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini dilahirkan dalam keadaan memiliki sifat al-haya, sifat malu. Naam. Kemudian yang kedua ialah makana muktasaban. Sifat malu yang memang merupakan hasil usaha seseorang untuk mendapatkannya. Yakni dengan mempelajari agama, mempelajari akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya dirinya bisa mendapatkan sifat al-haya. Yang sebelumnya dia itu secara lahiriah, yakni sejak lahirnya tidak mendapatkan karunia berupa sifat apa ini? Al-haya. Tapi dia karena mengerti tentang pentingnya al-haya bagi kehidupan seseorang, maka dia berusaha untuk mendapatkan sifat itu dengan cara apa ini? Berusaha. Pembagian semacam ini sama dengan pembagian akhlak. Yang mana akhlak itu ada yang jabali, ada yang kasbi. Ya kan? Yang memang pembawaan, ada yang memang diusahakan. Sementara al-haya termasuk dalam bagian apa ini? Akhlak. Sehingga benar pembagian yang disampaikan oleh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala.
Kita contohkan yang pertama. Tentang orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala karunia sifat al-haya sejak lahir. Dan merupakan pembawaan seseorang. Yakni yang Allah berikan kepada sahabat Al-Asaj Al-Asri radhiyallahu taala anhu. Sahabat Al-Asaj Al-Asri. Beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah berkata kepadaku, inna fika la khuluqaini yuhibbuhumullah. Wahai Al-Asaj, engkau ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dua akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qultu ma huma? Kata Al-Asaj Al-Asri, apa dua akhlak itu wahai Rasulullah? Qala al-hilmu wal haya'u. Al-hilmu wal haya'u. Yakni sifat al-hilm, penyantun, penyayang. Wal haya'u, dan sifat apa ini? Pemalu. Sifat malu, ya. Qultu, aku bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aqadiman kana au haditsan? Wahai Rasulullah, apakah dua akhlak ini sejak lahir aku memilikinya ataukah masih baru diberi oleh Allah Subhanahu wa taala? Qal bal qadima. Rasulullah bersabda, bahkan engkau ini diberi sejak lahir. Qultu, maka aku berkata saat itu, alhamdulillahilladzi ja'alani ala khuluqaini yuhibbuhumullah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku memiliki dua akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i dari sahabat Al-Asaj Al-Asri dengan sanad yang sahih. Nah, baik, ikhwan fillah azakumullah. Jadi kalau ada orang yang memang sejak lahir punya sifat al-haya, malu, maka ini merupakan karunia besar yang Allah berikan kepada seseorang yang harus disyukuri dengan cara memeliharanya dan mengamalkannya supaya tidak hilang. Karena Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Imran bin Husain, al-haya'u khairun kulluh. Sifat malu itu semuanya baik, yakni mendatangkan kebaikan. Jadi kalau malu itu diterapkan dalam segala hal, itu bisa mendatangkan apa ini? Kebaikan. Maksudnya ini malu yang merupakan cabang dari keimanan. Adapun yang kedua, ikhwan fillah azakumullah, yakni yang sifatnya diusahakan. Karena sebelumnya memang enggak punya rasa malu, ya. Banyak itu orang, ya. Yang memang pembawanya itu enggak punya rasa malu. Bahasa Jawanya itu, kasarannya itu, rai gedek. Rai itu muka, gedek itu ya potongannya kan gitu, Pak. Jelek gitu ya. Tapi enggak malu tampil di depan. Lain kalau pagar yang
dari tenis atau dari besi yang bagus, ya kan? Nah, tampil di depan rumah keren, ya kan? Nah, ini gedek dari bambu, ya, hanya diselip-selipkan begitu, berani tampil di depan, ya. Nah, itu namanya rai gedek. Itu orang yang memang tidak punya rasa malu. Itu bahasa kasarannya Dawid, rai gedek. Nggak tahu kalau bahasa yang lainnya, ya. Itu bahasa khas Jawa Timur, kasar. Tapi memang cocok diberikan kepada mereka yang tidak punya sifat malu, ya. Rai gedek, oh gitu, ya. Nah, Allahul musta'an. Ini ikhwan fillah a'azakumullah hanya bisa diperoleh bila dia terus berusaha memperbaiki dirinya dengan cara belajar agama dan membaca hadis-hadis Rasulullah SAW seputar masalah akhlak nabawiyah. Ya, dan terus berusaha mengamalkannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih susah. Lebih susah menjaganya, juga lebih susah mengusahakannya dibandingkan yang pertama. Yang pertama tinggal dirawat saja, sudah dapat dari sananya. Ya. Nah. Kemudian kalau ada yang bertanya, bagaimana sih bentuk sifat malu yang termasuk dari cabang keimanan, termasuk cabang keimanan? Malu yang bagaimana bentuknya? Disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala tentang perbedaan antara malu yang termasuk cabang dari keimanan dengan malu yang itu merupakan bentuk kelemahan, ajzun wa khawa. Ya. Beliau menyatakan innama yuridu bihi al-khuluqal ladzi yahuttu ala fi'lil jamil wa tarkil qabih. Malu yang termasuk cabang keimanan yang mendatangkan kebaikan bila diterapkan dalam segala keadaan ialah salah satu bentuk akhlak yang menyebabkan orang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan yang jelek. Contoh, ya, sholat itu merupakan kewajiban. Dan itu merupakan perbuatan apa ini? Baik. Karena malunya seseorang terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang mewajibkan itu sholat. Dan juga malu di hadapan kaum muslimin yang lain. Karena dia adalah muslim. Maka dia pun melaksanakan apa ini? Sholat. Kemudian judi. Ya, ini muttafaq alaih. Disepakati sebagai bentuk perbuatan yang jelek. Baik itu oleh orang muslim ataupun orang kafir sekalipun. Yang namanya judi itu diakui oleh semua pihak. Termasuk perbuatan apa ini? Jelek. Ya. Di negara-negara kafir yang namanya pemberantasan perjudian itu biasa dilakukan juga oleh mereka-mereka yang masih apa ini? Yang masih baik. Ya. Nah, yang masih punya hati nurani, yang masih punya fitrah yang bersih. Ya. Sekalipun masih kafir, ya. Apalagi di negara Muslim, ya, negara Islam yang namanya judi, nggak ada yang bilang baik itu, semuanya jelek. Orang yang memiliki al-haya, memiliki rasa malu tadi, malu di hadapan Allah yang mengharamkan itu judi, dan juga malu di hadapan seluruh manusia
kalau sampai dia melakukannya. Sehingga dia meninggalkan apa ini? Suci. Nah, sifat malu itulah yang disebut cabang dari keimanan. Ya? Nah. Seperti itu. Fa amma dha'fu wal ajzu alladhi yujibu at-taqsir fi syai'in min huquqillah aw huquqi ibadihi falaysa huwa min al-haya' innama huwa dha'fun wa huwa. Adapun mental yang lemah, ya, atau apa ya saja, mental yang lemah, ya, atau bentuk kemalasan yang menyebabkan meninggalkan sebagian hak-hak Allah atau hak hamba Allah, maka ini tidak termasuk malu yang baik, yang termasuk cabang keimanan tadi. Jadi ada orang yang memiliki mental dhaif, lemah, ya. Dia itu pemalu. Ketika dia disuruh untuk sholat ke masjid, bertemu dengan banyak orang, karena dia punya mental yang dhaif, dia malu. Saya nggak mau ke masjid, malu saya. Nanti saya dibilang sama teman-teman so alim, malu. Sehingga dia meninggalkan kewajiban. Ya. Nah, atau malas. Ya. Seperti kalau misalkan suruh maju, ayo ini, baca. Oleh gurunya, dia pun nggak berani maju. Malu, Ustaz. Itu namanya malas. Yang menyebabkan hak gurunya dikurangi. Karena dia tidak memenuhi perintah gurunya. Itu semuanya tidak termasuk malu yang merupakan cabang keimanan. Ya, itu semuanya ialah bentuk kelemahan mental seseorang atau bentuk kemalasan seseorang dalam melaksanakan kewajiban. Nah, ini tentang masalah malu. Jadi ikhwan fillah azakumullah, kita harus mengusahakan supaya diri kita bisa mendapatkan yang namanya sifat malu ini. Ingat, al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah. Ya, malu itu termasuk cabang dari keimanan, dan keimanan itu balasan ialah surga. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan nanti ba'da shalah. Nah, dan kita Adabul Isya' wa Dzikr Suhbah wal Ukhuwah karya Imam Abdul Barakat rahimahullah taala. Qala al-muallif rahimahullah taala, al-muru'ah wal mahabbah. Al-muru'ah itu diartikan dengan kewibawaan sejati. Wal mahabbah, dan cintaan. Wa min al-mu'asyarati sidqul muru'ah wa safa'ul mahabbah. Fa innaha la tatimmu illa bihima. Dan di antara bentuk pergaulan yang baik dengan sesama manusia, ia jujur dalam menerapkan sikap al-muru'ah dan murni dalam mencintai orang lain. Fa innaha la tatimmu illa biha. Karena pergaulan yang baik itu tidak akan sempurna kecuali disertai dengan dua prinsip ini, yakni al-muru'ah dan al-mahabbah. Ikhwan fillah azakumullah,
Bab yang kita kaji kali ini adalah bab yang cukup luas berkaitan dengan masalah al-muru'ah. Dalam syariat al-muru'ah ini banyak disinggung, baik dalam kitab-kitab lughah, kitab-kitab adab, yakni sastra Arab, atau kitab-kitab fikih, atau kitab-kitab akidah, atau kitab-kitab yang lain. Tetapi masih dianggap asing oleh sebagian besar kaum muslimin dikarenakan memang masih banyak yang belum menyampaikan tentang masalah al-muru'ah. Sehingga istilah al-muru'ah ini sepertinya barang baru yang baru dikenal. Padahal arti muru'ah, kalau kita artikan dengan singkat, ialah kewibawaan sejati. Yang namanya wibawa itu sudah dikenal secara umum ya oleh para masyarakat, baik itu muslim ataupun kafir. Orang itu loh berwibawa. Ya. Bapak itu loh wibawanya tinggi. Ya. Nah, karena tinjauan kita haruslah dengan syariat, tidak dengan perasaan, maka kita bahas agak lebih rinci tentang al-muru'ah. Apa yang dimaksud dengan al-muru'ah dalam Islam? Yani apa yang dimaksud dengan kewibawaan sejati dalam Islam itu? Disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Mereka menyatakan al-muru'atu isti'malu kulli khuluqin hasanin wajtinabu kulli khuluqin qabihin. Seorang itu bisa dikatakan memiliki muru'ah, bisa dibilang memiliki kewibawaan sejati bila mana dia telah menggunakan seluruh akhlak-akhlak yang baik dan menjauhi seluruh akhlak-akhlak yang jelek. Jadi kalau ada orang yang mengamalkan akhlak-akhlak yang baik dalam Islam dan meninggalkan akhlak-akhlak yang jelek, yang dinilai jelek dalam Islam, maka orang ini adalah orang yang berwibawa, orang yang memiliki kewibawaan sejati, atau dalam Islam dikenal dengan al-muru'ah. Paham ya? Secara globalnya saja. 6. Ikhwan fillah a'azakumullah. Syekh Basur Hasan Salman hafizahullah taala, salah seorang murid Syekh Albani rahimahullah, dalam kitab beliau Al-Muru'ah menjelaskan bahwa yang namanya muru'ah atau kewibawaan sejati itu tidak bisa diwariskan. Dalam arti tidak bisa turun-menurun. Bapaknya punya kewibawaan yang tinggi, belum tentu anaknya juga berwibawa. Tidak bisa turun-menurun secara alamiah. Al-muru'ah hanya bisa diusahakan bagi siapa saja yang ingin mendapatkannya. Yakni bisa diwariskan bila memang anaknya diajari bagaimana supaya menjadi orang yang memiliki apa ini? Muru'ah. Tapi kalau secara alamiah, turun-menurun secara alamiah, kalau bapaknya berwibawa, anaknya pasti berwibawa, la,
Tidak. Tidak bisa. Lalu bagaimana cara kita supaya mendapatkan yang namanya al-muru'ah, kewibawaan sejati itu? Beliau dalam kitab Al-Muru'ah menjelaskan yang pertama, al-hirsu ala khusuliha. Semangat untuk mendapatkan muru'ah, kewibawaan. Jadi ada niat yang tinggi, ada tekad yang bulat untuk supaya menjadi orang yang berwibawa. Orang yang memiliki apa ini? Muru'ah. Ini penting ini. Nah, kalau ada orang yang memang lebih senang menjadi orang yang enggak berwibawa, ya jangan banyak berharap orang itu akan menjadi orang yang berwibawa. Ya. Nah, memang ada orang yang semacam itu. Sengaja dia. Sengaja teledean, sengaja seenaknya sendiri. Cuek, gak mau tahu, gak mau diatur dengan aturan-aturan apapun. Bebas, macam. Penampilannya juga begitu, ya, seenaknya. Gak mau tahu komentar orang. Yang penting pede, percaya diri, ya. Dia nggak punya semangat untuk menjadi orang yang berwibawa atau orang yang memiliki muru'ah. Maka selamanya dia tidak akan mendapatkan apa ini? Muru'ah. Jadi yang pertama itu al-khirsu ala khusuliha, yakni semangat dengan tekad yang bulat untuk mendapatkan al-muru'ah. Yang kedua, al-amalu bi syurutiha. Al-amalu bi syurutiha, yakni mengamalkan syarat-syarat umum menjadi orang yang berwibawa. Memenuhi. Setelah punya semangat dan tekad yang tinggi, yang kedua ialah memenuhi syarat-syarat secara umum menjadi orang yang memiliki muru'ah. Apa saja syarat itu? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menyatakan ada 4 syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang ingin mendapatkan apa ini? Al-muru'ah, kewibawaan. Yang pertama, husnul khuluq, akhlak yang baik. Syaratnya dia harus mau mengamalkan akhlak yang baik. Bagaimana dia tahu itu akhlak yang baik? Ya dengan cara mempelajari akhlak nabawiyah. Akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, as-sakha. As-sakha'u. Dia harus berusaha menjadi orang yang dermawan. Ya. Pemurah, dermawan. Loman bahasa Jawanya, ya. Yang ketiga, at-tawadhu. Dia juga harus berusaha untuk selalu bersikap tawadhu kepada semua pihak. Apa tawadhu itu? Menerima al-haq dan menghormati orang lain. Itu namanya merendah diri. Tapi merendah diri
Kalau menentang al-haq berarti sombong, bukan tawadhu. Ya, yakni menerima al-haq dan menghormati orang lain. Namanya apa ini? At-tawadhu. Kemudian wasyukru. Yang keempat ialah pandai berterima kasih. Dia harus menjadi orang yang pandai berterima kasih kepada orang lain. Bersyukur kepada Allah dan pandai berterima kasih kepada orang lain. Kalau 4 syarat ini sudah dipenuhi, maka dia akan memiliki al-muru'ah. Ya, nah. Kemudian cara yang ketiga, supaya kita mendapatkan al-muru'ah, kewibawaan sejati, menjadi orang yang berwibawa dengan kewibawaan sejati sesuai dengan syariat Islam, ya. 6. Al-malu, harta. Ini ya, harus punya harta. Al-mal, harta. Apa hubungannya harta dengan kewibawaan? Ikhwan fillah, a'udzubillah. Dalam Islam, harta itu bisa menjadi fitnah dan juga bisa menjadi barokah. Fitnah bila digunakan tidak pada tempatnya. Menjadi barokah bila digunakan pada tempatnya. Nah, ikhwan fillah, a'udzubillah. Kalau orang itu tidak punya harta, kemudian dia malas bekerja, sampai minta-minta, berwibawa enggak? Tidak berwibawa. Dilecehkan. Dilecehkan dan diremehkan oleh banyak orang. Ya, nah. Maka seorang muslim yang ingin mendapatkan al-muru'ah, kewibawaan, maka harus rajin bekerja dengan cara yang halal dalam rangka menjaga kehormatan dirinya, supaya tidak menggantungkan kepada orang lain dan jangan sampai minta-minta. Bukan berarti harus menjadi orang yang kaya raya. Tidak. Tidak. Yang penting dia itu punya harta untuk menjaga kehormatan dirinya agar tidak menjadi tanggungan orang lain dan tidak minta-minta atau mengemis kepada orang lain. Baik. Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang fungsi harta dalam bab muru'ah. Wa min ahsani ma yasta'inu bil mar'u ala iqamati muru'atihi al-malus salih. Cara yang paling baik yang bisa membantu seseorang agar mendapatkan muru'ah ialah harta yang baik. Cara yang paling baik agar seseorang mendapatkan muru'ah adalah harta yang baik. Al-malus salih. Harta yang baik itu harta yang dicari dengan cara yang halal. Pekerjaannya halal dan cara pekerjaannya juga apa ini? Halal. Kalau ngambil harta orang lain, ya, nyopet, nyolong, korupsi, hancur wibawanya, ya kan? Nah, masuk LP Nusa Kambangan. Ya,
Nah, kotor kelas kakap itu. Nah, masuk Nusa Kambangan. Ya. Nah, namanya sudah langsung turun. Kenapa? Dia ngambil harta orang dalam jumlah yang besar. Sekalipun dia kaya. Berarti hartanya menjadi fitnah baginya. Caranya salah. Ya. Nah, sekalipun dia jual beli kayu bakar, sekalipun dia jual beli garam, nah, sekalipun dia jual beli kerupuk, yang penting caranya halal dengan harta yang dengan cara yang halal dan yang diusahakan itu juga barang-barang yang halal, maka itu menjadi cara agar kita memiliki apa ini? Muru'ah. Ya, nah. Disebutkan oleh para ulama yang lainnya. Naam. Yakni oleh al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Abdi. Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Abdi. Tentang at-tibu lisanul mur'ah. Di antara cara supaya menjadi orang yang memiliki wibawa yang tinggi, dan itu menunjukkan orang ini memiliki harta yang mencukupi kebutuhan sehari-harinya, ialah selalu berpenampilan segar dan minyak wangi. Dan ini termasuk lisan yang mewakili muru'ah seseorang. Penampilannya itu kertas, minyak wangi terus, ya kan? Nah, bahasa orang sini, boys, still, ya, nah, minyak wangi. Beliau mengatakan, fitibi arba'u khisal. Dengan cara memakai minyak wangi itu, setidaknya kita bisa mendapatkan 4 perkara yang sangat penting. Yang pertama ialah sunnah. Dia mengamalkan apa ini? Sunnah. Yang kedua, wa muru'ah. Nah, dalam rangka menjaga kewibawaan. Penampilan itu perlu, ya. Nah, baunya harum itu dibawa. Nah, baunya kecut, keleyambek. Wah, ini bikin orang itu nggak mau dekat-dekat dan juga wah berwibawa, ya. Nah, gitu. Penampilan waladzah, dan dengan menggunakan minyak wangi dia akan merasakan kelezatan. Ya, nah, wa quwwah, dan kekuatan. Jadi kelezatan dan kekuatan. Artinya memang minyak wangi yang khususnya misik yang asli, ya, yang bibit, tidak ada campuran apa-apa. Itu memang kalau diminum bisa menyehatkan anggota badan bagian dalam. Cocok untuk otak, ya, untuk hati, jantung, dan lain-lain. Dan juga untuk kekuatan. Ya, nah, simbol orang yang berduit, ya, atau yang memang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus minta-minta, itu penampilannya apa ini? Fresh, ya, segar, minyak wanginya semerbak. Tapi kalau orang itu nggak punya duit, malas kerja, menjadi kagungan orang lain, biasanya penampilannya utak-utak. Ya, cut, ya, nggak mandi, ya, utak-utak seenaknya itu, ya. Nah, gimana? Makan saja dia harus minta-minta. Kok sempet-sempetnya beli minyak wangi?
Ya kan? Nah, simbol minyak wangi simbol kewibawaan seseorang. Ya. Penampilan seseorang itu juga merupakan bahasa lisan tentang keadaan orang itu. Penampilannya kelihatannya orang ini berkecukupan, ngerti? Ya, nah, penampilannya orang ini, wah ini orang bangkrut, pilot ini ya, ngerti juga, ya, nah, begitu. Ini biasa dilakukan oleh yang namanya Bani Adam, khususnya kaum Hawa. Perempuan, coba penampilannya dilihat saja, bajunya, penampilannya. Kalau dia itu berduit lain, dengan orang yang penampilannya yang tidak berduit tadi itu, ya. Pokoknya bisa dilihat lah secara zahir. Dan ini memang menjaga muru'ah. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau kalau ngisi daras membuka halaqah, penampilannya keren beliau, ya. Wangi, imamah, jubahnya juga bersih, juga fresh. Wibawa. Imam Madinah, imam, ya, seorang imam dunia yang pusatnya ialah di Madinah, Imam Malik. Gurunya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya. Jaga penampilan penting, ya. Nah, begitu. Nah, tadi bisa dilihat anak-anak muda yang sekarang, ya, sengaja celananya itu sobek itu, dengkulnya itu, hah? Nah, begitu. Ya enggak? Iya. Sengaja enggak pakai minyak wangi mereka itu. Wah, biarkan ampek, bahkan potong kaosnya itu sampai kelihatan keleknya, diperlihatkan tatonya. Wah, wis ini penampilan orang enggak berwibawa. Jadi penting itu al-mal, ya, perhatikan. Bukan berarti harus kaya raya supaya jadi orang yang beribadah, tidak. Tapi dengan harta seorang itu bisa dihormati. Kemudian yang keempat caranya, supaya tetap menjadi orang yang berwibawa setelah melaksanakan 4 syarat tadi itu, ya. Nah, ialah az-zaujah as-salihah. Istri yang salihah. Istri yang salihah ini sangat membantu suami menjadi orang yang memiliki kewibawaan sejati. Ya, loh kok bisa? Kok bisa? Karena istri yang salihah akan melaksanakan semua tugas-tugasnya dengan baik, yang menyebabkan suaminya itu bisa menjaga kehormatan dirinya, tidak kemudian melanggar hal-hal yang haram, yang menghilangkan kewibawaan. Enggak sampai selingkuh suaminya, ya. Nah, kalau toh mau pengen menikah lagi ta'adud resmi. Kewibawaan resmi. Tidak pakai apa ini? Istilah will, wanita zaman lain, yakni main perempuan yang tidak resmi, ya. Nah, namanya perempuan simpanan. Dia itu memang sengaja disimpan karena memang apa yang dilakukannya itu tidak sah menurut syariat, artinya bukan istrinya. Itu diantara penyebabnya ialah istri yang di rumah tidak solihah, tidak melaksanakan kewajiban, ya, yang baik, tugas-tugasnya. Sehingga suami itu ketika pulang masuk rumah itu melihat istrinya itu seperti bangkai yang memuakkan. Sehingga suaminya lebih senang di luar daripada di rumah. Ya. Nah, kenapa kok lebih senang di luar? Di sana ada perempuan simpanan yang tiap hari memanjakannya, ya, menuruti apa yang diinginkannya,
sekalipun dengan harga yang tinggi. Karena istrinya tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Tapi kalau perempuan itu solihah, istrinya solihah, itu membuat suami, Masya Allah, kangen sama istri. Kalau nggak ketemu itu, telepon sana, telepon sini, ya, kerasan di rumah, ya. Kenapa? Di rumah dimanjakan oleh istrinya. Sehingga suami tidak kemudian keluar nongkrong di warung, sekakaan, ya, seledean, sampai tertawa teman-teman, gitu sama teman-temannya ngopi bersama. Kenapa? Kurang perhatian dari istri di rumah. Istri nggak mau bikinkan kopi, istri nggak mau bikinkan teh, nggak mau mijeti, nggak mau yang ini, nggak mau yang itu. Ya sudah, main kartu di warung, yang kalah mijeti, gitu saja. Jadilah dia orang yang turun wibawanya. Ya kan? Gara-gara istrinya tidak solihah. Nah, istrinya solihah, insya Allah suaminya bisa dibantu supaya bisa mendapatkan al-muru'ah. Kemudian ikhwan fillah a'azakumullah, yang kelima, mujalasatu ahlil muru'at wa mujanabatu ikhwanis su'. Ya, majelis, yakni bergaul dengan orang-orang yang memiliki wibawa, orang-orang yang berwibawa, dan menjauhi teman-teman yang jelek, yang tidak berwibawa. Naam, al-mar'u ala dini khalilih. Ya, seseorang itu ikut-ikutan dengan ajaran temannya, ya. Nah, temannya berwibawa, maka dia pun akan berusaha menjadi orang yang berwibawa seperti temannya. Temannya tidak berwibawa, nular, ikut-ikutan. Temannya semuanya pada terbawa sambil main kartu di warung-warung pojok sambil goda perempuan yang lewat, wah gitu. Lama-lama yang asalnya dia punya muru'ah, hilang muru'ahnya, ikut pula terbawa. Kenapa? Berteman dengan teman-teman yang jelek, yang tidak berwibawa. Gitu. Taib. Yohana bitina a'azakumullah. Ini penting. Ya, jangan sampai berteman dengan teman-teman jelek. Bahkan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu menyatakan, afatul muru'ah ikhwanus su'. Afatul muru'ah ikhwanus su'. Apa artinya? Penyakit yang bisa menghancurkan kewibawaan seseorang ialah teman-teman yang jelek, yang tidak berwibawa. Ya, nah, di kumpul-kumpulannya itu usahakan yang berwibawa. Ya, nah. Baik. Ini akan abitina azakumullah. Kemudian yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yakni tidaklah sempurna kewibawaan seseorang kecuali memenuhi dua perkara tadi, ya, melaksanakan semua akhlak yang baik dan meninggalkan semua akhlak yang jelek, dan termasuk perkara-perkara yang dianggap menurunkan kewibawaan seseorang. Itu juga harus ditinggalkan, sekalipun tidak pada tingkat haram. Sekalipun tidak pada tingkat haram, tapi bisa menurunkan apa ini? Kewibawaan seseorang, juga harus ditinggalkan. Sebetulnya pembahasannya sangat panjang dan cukup lama. Hanya saja di sini perlu saya kasih contoh beberapa perkara yang biasa dilakukan oleh banyak orang yang menyebabkan wibawanya turun.
Yang pertama. Contoh saja, ya. Bukan cuma ini, tapi contoh saja. Ittiba'ul hawa. Mengikuti hawa nafsu. Tapi dengan mengikuti hawa nafsu, dia menjadi ahlul awa wal bidah. Dia menjadi ahlul ma'asi. Sudah akhirnya apa ini? Tidak dihormati lagi. Sebuah orang yang terhormat, ya. Nah, hancur itu. Yang kedua, ikhraju rihin bi sautin wa huwa yaqdiru ala khilafi. Ketika dia kentut dilepas begitu saja di depan banyak orang, padahal dia mampu untuk menahannya. Jadi ketika taklim begini, ya, ngam, dia kentut sengaja dilepas. Di depan banyak orang, maka itu termasuk perbuatan yang menjatuhkan muru'ah kata para ulama. Bahkan saat Rasulullah ngisi taklim, halaqah, itu ada salah seorang yang mengeluarkan kentut besar, durat, ya, mendengar temannya kentutnya besar dan mungkin unik, ya. Nah, semuanya pada ketawa. Maka Rasulullah menegur, kenapa kalian tertawa dengan perbuatan orang itu? Semuanya diam. Diambil faedah oleh para ulama bahwasanya melepas kentut yang berbunyi dengan sengaja, sekalipun dia mampu menahannya atau menghindar dari banyak orang, maka termasuk perbuatan yang menurunkan apa ya? Muru'ah, kewibawaan. Nah, baik. Contoh yang lain. Al-al'ab, yakni banyak main. Nah, banyak main. Pada asalnya hukum permainan itu apa ya? Boleh mubah. Tapi kalau banyak main, itu berarti sering main. Itu bisa mengurangi muru'ah. Nah, di kegiatan dia itu main terus, ya. Itu bisa lama-lama menghilangkan apa ini? Muru'ah. Karena dalam permainan itu tidak terlepas dari senda gurau, tidak terlepas dari perbuatan-perbuatan yang memang lupa dengan tata krama yang ada. Ya, nah, itu. Terlalu banyak main bisa menghilangkan apa ini? Muru'ah, bisa menurunkan muru'ah. Baik. Kemudian al-julus ala turuqat, nongkrong di pinggir-pinggir jalan. Nah, nongkrong di pinggir-pinggir jalan. Lihatin orang lewat, ya. Kalau ada yang menarik, disiul-siuli, ya. Nah, ya. Gitu. Nongkrong di pinggir-pinggir jalan itu menghilangkan apa ini? Muru'ah, kewibawaan seseorang. Ya, nah, ini banyak yang melakukannya. Ya, ini hati-hati, jangan sampai demikian. Kemudian halqul lihyah, mencukur jenggot. Nyukur jenggot itu enggak boleh, haram, ya. Dan juga bisa menjatuhkan wibawa seseorang.
para ulama kita mutaqaddimun, kaum muslimin yang masih dekat dengan masa kenabian, itu namanya jenggot itu merupakan simbol kewibawaan laki-laki. Semakin lebat jenggotnya, semakin kelihatan berwibawa orang. Kalau sudah ada yang kemudian mencukur jenggot atau tumbuh jenggotnya kok lama, nggak tumbuh-tumbuh, maka disayangkan oleh banyak pihak. Sehingga banyak sekali perkataan salaf ya, ketika mendapati pemuda yang tidak berjenggot, yang memang sulit tumbuhnya. Engkau itu ganteng, tampan. Cuma saya. Apa itu? Tidak berjenggot. Nah, berwibawa. Jenggot itu berwibawa. Nah, ada orang yang kemudian mengolok-olok, kambing, begitu. Ya. Ketahuilah, yang mengolok-olok itu adalah orang yang tidak punya muru'ah. Sebagaimana orang mengolok-olok, ada orang yang sholat, ada orang yang kemudian melaksanakan aturan-aturan apa ini? Syariat. Maka mereka itulah contoh orang-orang yang tidak berwibawa. Kalau fitrahnya masih bersih, yang namanya orang yang berjenggot itu berwibawa. Ada syekh kabir, gitu ya, jenggotnya lebat gitu. Ada syekh tak punya jenggot, wah, mana syekhnya ini? Enggak ada, bro. Jenggotnya lebat, kemudian sudah memutih begitu, semakin kelihatannya apa ini? Berwibawa. Nah, gitu, ya. Nah, baik. Kemudian al-qahqahah. Al-qahqahah itu artinya tertawanya biasa, terbahak-bahak. Nah, ini ya. Tertawa itu boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Nah, yang berlebihan inilah yang mengurangi muru'ah wibawa. Tertawa, begitu terus begitu. Begitu. Apalagi di pinggir-pinggir jalan, ya. Wah, tahu sendiri bagaimana itu. Kurang berwibawa. Wah, ada yang sampai kemudian marah. Wah, itu ya. Keras. Ya. Semua tubuhnya sampai bergetar, ya. Nah, mulutnya sampai kelihatan bagian dalamnya. Dia, nah, itu berkali-kali dilakukan. Nah, ini bisa mengurangi apa ini? Muru'ah. Nah, baik. Sebetulnya masih banyak lagi ya tentang masalah ini ya. Akan tetapi karena waktunya cukup singkat ya dan sudah terlalu malam ya, maka cukuplah sudah contoh-contoh perbuatan yang mengurangi apa ini? Muru'ah tadi. Al-muhim, semua akhlak yang baik dilakukan, semua akhlak yang jelek ditinggalkan, maka insya Allah akan mendapatkan apa ini? Al-muru'ah. Dan yang terakhir, masalah al-mahabbah, kecintaan dengan sesama teman, dengan sesama manusia, ini harus disikapi dengan at-tawassut fil mahabbah, yakni sedang-sedang saja dalam masalah cinta. La ifrat wa la tafrid. Tidak berlebihan. Ya, kalau berlebihan bisa membahayakan, kalau kurang juga membahayakan juga. Ya. Nah, kenapa kok demikian? Karena kalau sudah terlalu berlebihan mencintai seseorang, ternyata orang itu tidak sesuai dengan harapan. Wah, akhirnya menjadi orang yang sangat dibenci, sebenci-bencinya. Ya, nah kalau kita kurang cinta dengan teman kita, juga mengurangi keharmonisan dalam bergaul sesama teman. Ya, nah.
Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita al-muru'ah al-haqiqiyah, ya, kewibawaan yang sejati yang bisa menyebabkan kita terhormat di dunia wal akhirah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.